Kemudian ada list. Dalam bahasa pemrograman Python, struktur data yang paling dasar adalah urutan atau list. Setiap elemen berurutan akan diberi nomor posisi atau indeksnya. Indeks pertama dalam list adalah 0. Indeks kedua adalah 1 dan seterusnya. Python memiliki 6 jenis urutan built-in. Namun yang paling umum digunakan adalah list dan tuple. Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan dengan semua jenis list. Operasi ini meliputi pengindeksan, pengiris, penambahan, perbanyak, dan pengecekan keanggotaan. Selain itu, Python memiliki fungsi built-in untuk menemukan panjang list dan untuk menemukan elemen terbesar dan terkecilnya. Membuat list Python. List adalah tipe data yang paling serbaguna yang tersedia dalam bahasa Python, yang dapat ditulis sebagai daftar nilai yang dipisahkan koma item antara tanda kurung siku. Hal penting tentang daftar adalah item dalam list tidak boleh sama jenisnya. Membuat list sangat sederhana, tinggal memasukkan berbagai nilai yang dipisahkan koma di antara tanda kurung siku. Di bawah ini adalah contoh sederhana pembuatan list dalam bahasa Python. Sini ada komentar contoh sederhana pembuatan list pada bahasa pemrograman Python. Ada list 1, kimia, fisika 1993 2017. Ada list 2, 1, 2, 3, 4, 5. List 3, A, B, C, dan D. Kemudian ada akses nilai dalam list. Untuk mengakses nilai dalam list Python, gunakan tanda kurung siku untuk mengiris beserta indeks atau indeks untuk mendapatkan nilai yang tersedia pada indeks tersebut. Berikut adalah contoh cara mengakses nilai di dalam list Python. Cara mengakses nilai di dalam list Python adalah list 1, fisika, kimia, 1993, 2017, list 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada print, list 0, kemudian list 0, print, list 2, 1.25, list 2, 1.5. 1.25. Setelah Anda mengeksekusi kode di atas, hasilnya akan seperti di bawah ini, yaitu list 1, 0, fisika, list 2, 1.25, titik 2, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada update nilai dalam list. Anda dapat memperbarui satu atau beberapa nilai di dalam list dengan memberikan potongan di sisi kiri operator penugasan. Dan Anda dapat menambahkan nilai ke dalam list dengan metode append. Sebagai contoh, list fisika kimia 1993 2017 print nilai ada pada indeks 2, list 2 2021 print nilai baru ada pada indeks 2, list 2. Kemudian ada hapus nilai dalam list. Untuk menghapus nilai di dalam list Python, Anda dapat menggunakan salah satu pernyataan del. Jika Anda tahu persis elemen yang Anda hapus, Anda dapat menggunakan metode remove jika Anda tidak tahu persis item mana yang akan dihapus. Sebagai contoh cara menghapus nilai pada list Python. List fisika kimia 1993 2017. Print list del list 2 print setelah dihapus nilai pada indeks 2 list. Kemudian ada operasi dasar. List Python merespon operator plus dan operator kali seperti string. Itu artinya penggabungan dan pengulangan di sini juga berlaku, kecuali hasilnya adalah list baru, bukan sebuah string. Sebenarnya, list merespon semua operasi urutan umum yang kami gunakan pada string di bab sebelumnya. Di bawah ini adalah tabel daftar operasi dasar pada list Python. Ada Python expression, ada hasil, ada penjelasan. Di sini ada yang pertama ada len 1, 2, 3, 4.
Hasilnya adalah 4, ada length. Ada 1, 2, 3, plus 4, 5, 6. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada concatenation. Ada hello, kali 4. Ada halo, 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 halo. Repetition. Ada 2 in, 1, 2, 3. True membership. For X in 1, 2, 3. Print X and sampai dengan ada 1, 2, 3. Iteration. Kemudian ada indexing, slicing, and matrix in list pattern. Karena list adalah urutan, pengindeksan dan pengiris bekerja dengan cara yang sama untuk list seperti yang mereka lakukan untuk string. Dengan asumsi input berikut. L sama dengan C++, Java, Python. Python expression hasil dari penjelasan. Nah, di sini ada L2, hasilnya adalah Python. Offset mulai dari 0. Ada L-2, ada Java, negatif, hitung dari kanan. L1.2, ada Java, Python, slicing mengambil bagian. Kemudian ada metode dan fungsi built-in pada list Python. Python menyertakan fungsi built-in sebagai berikut. Ada Python function, ada penjelasan. Sini ada CMP, list1, list2. Ini ada lagi tersedia dengan Python 3. Kemudian yang lain, list, memberikan total panjang list. Ada max, list, mengembalikan item dari list dengan nilai max. Ada min, list, mengembalikan item dari list dengan nilai min. Ada list, set, mengubah tuple menjadi list. Python menyertakan metode built-in sebagai berikut. Ada list append, obj, menambahkan objek obj ke list, list count obj, jumlah pengembalian berapa kali obj terjadi dalam list. Ada list extend, seg, tambahkan isi seg ke dalam ke list. Ada list index, obj, mengembalikan indeks terendah dalam list yang muncul obj. Ada list insert, index, obj, sisipkan objek obj ke dalam list di index offset. Kemudian ada list insert, index, object, sisipkan objek obj ke dalam list di index offset. Ada list pop obj sama dengan list min1, menghapus dan mengembalikan objek atau obj terakhir dari list. Ada list remove obj, removes object obj from list. Ada list reverse, membalik list objek di tempat. Ada list sort, found, urutkan objek list, gunakan compare found jika diperlukan. Kemudian ada tuple. Sebuah tuple adalah urutan objek Python yang tidak berubah. Tuple adalah urutan seperti daftar. Perbedaan utama antara tuple dan daftarnya adalah bahwa tuple tidak dapat diubah seperti list Python. Tuple menggunakan tanda kurung, sedangkan list Python menggunakan tanda kurung sigma. Membuat tuple semudah memasukkan nilai-nilai yang dipisahkan koma. Secara opsional, Anda dapat memasukkan nilai-nilai yang dipisahkan koma ini di antara tanda kurung juga. Sebagai contoh sederhana pembuatan tuple pada bahasa pemrograman Python. Tab 1, Fisika Kimia 1993, 2017. Tab 2, 1, 2, 3, 4, 5. Tab 3, ABCD. Tuple kosong ditulis sebagai dua tanda kurung yang tidak berisi apa-apa. Contohnya tab 1, sama dengan tanda kurung. Kemudian, untuk menulis tuple yang berisi satu nilai, Anda harus memasukkan koma. Meskipun hanya ada satu nilai, contohnya tab 1 sama dengan 50 koma. Seperti indeks string, indeks tuple mulai dari 0 dan mereka dapat dirilis, digabungkan, dan seterusnya. Akses nilai dalam tuple. Untuk mengakses nilai dalam tuple, gunakan tanda kurung siku untuk mengiris beserta indeks atau indeks untuk mendapatkan nilai yang tersedia pada indeks tersebut. Sebagai contoh, cara mengakses nilai tuple. Tuple 1, Fisika Kimia 1993, 2017, tab 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 6, print tuple 1, tuple, print tuple 2, tuple 2, tuple 1, tuple 2. Setelah Anda mengeksekusi kode di atas, hasilnya akan seperti di bawah ini.
Tab 1, Fisika. Tab 2, 2, 3, 4, 5. Update nilai dalam tabel. Tabel tidak berubah, yang berarti Anda tidak dapat memperbarui atau mengubah nilai elemen tabel. Anda dapat mengambil bagian dari tabel yang ada untuk membuat tabel baru seperti ditunjukkan oleh contoh berikut. Tab 1, 12, 34, 56. Tab 2, ABC, XY, Z. XYZ. Aksi seperti di bawah ini tidak bisa dilakukan pada tabel Python karena memang nilai pada tabel Python tidak bisa diubah. Tabel 1 adalah sama dengan 100, jadi buatlah tabel baru sebagai berikut. Tabel 3, tab 1 plus tab 2, print tab 3. Kemudian menghapus nilai dalam tabel. Menghapus elemen tabel individual tidak mungkin dilakukan. Tentu saja, tidak ada yang salah dengan menggabungkan tabel lain dengan unsur-unsur yang tidak diinginkan dibuang. Untuk secara eksplisit menghapus keseluruhan tabel, cukup gunakan del statement sebagai contoh. Tab Fisika Kimia 1993 2017 print tab del tab print setelah menghapus tabel print tab. Operasi dasar pada list tabel. Tabel merespon operator plus dan perkalian sama seperti string. Mereka berarti penggabungan dan pengulangan di sini juga berlaku. Kecuali hasilnya adalah tabel baru, bukan string. Sebenarnya, list merespon semua operasi urutan umum yang kami gunakan pada string di bab sebelumnya. Di bawah ini adalah tabel daftar operasi dasar pada list Python. Ada pattern expression, hasil dan penjelasan. Nah, di sini ada len 1, 2, 3, hasil 3, ada len. Ada 1, 2, 3 plus 4, 5, 6. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Concatenation, ada halo 4 kali 4, ada halo, 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 ada repetition, ada 3 in 1, 2, 3, true, membership. For x in 1, 2, 3, print x and 9. Terdapat 2, ada 1, 2, 3, iteration. Ada indection, slicing, and map, dan matrix. Karena tabel adalah urutan, pengindeksan dan pengiris bekerja dengan cara yang sama untuk tabel seperti pada string. Dengan asumsi sebagai masukan berikut. Dengan asumsi input berikut. T sama dengan C++, Java, Python. Python expression hasil dari penjelasan ada T2, ada Python, offset mulai dari 0, ada T-2, Java, negatif, hitung dari kanan, ada T1.2, Java, Python, slicing, mengambil bagian. Kemudian ada fungsi built-in. Python menyertakan fungsi built-in sebagai berikut. Ada Python function, ada penjelasan, ada CMP, tuple 1, tuple 2, tidak lagi tersedia dengan Python 3. Len tuple memberikan total panjang tuple. Max tuple mengembalikan item dari tuple dengan nilai max. Min tuple mengembalikan item dari tuple dengan nilai min. Ada tuple sec mengubah tuple menjadi tuple. Kemudian dictionary Python. Dictionary Python berbeda dengan list ataupun tuple. Karena setiap urutannya berisi key dan value. Setiap key dipisahkan dari value-nya oleh titik 2. Item dipisahkan oleh koma. Dan semuanya tertutup dalam kurung kurawal. Dictionary kosong tanpa barang ditulis hanya dengan 2 kurung kurawal seperti ini. Ini kurung kurawalnya. Kemudian nilai kamus bisa berupa tipe apapun. Namun, kayak harus berupa tipe data yang tidak berubah seperti string, angka, atau tuple. Kemudian ada akses nilai. Untuk mengakses elemen dictionary, Anda dapat menggunakan tanda kurung sigo yang sudah dikenal bersama dengan key untuk mendapatkan nilainya. Berikut adalah contoh sederhananya. Contoh cara membuat dictionary pada Python ada dict, name, Zara, age, 7, class, first, print, dict, name, dict, name, print, dict, age, dict, age. Kemudian ada update nilai. Anda dapat memperbarui dictionary dengan menambahkan entry baru atau pasangan nilai kunci.
memodifikasi entry yang ada atau menghapus entry yang ada seperti ditunjukkan pada contoh sederhana yang diberikan di bawah ini. Update dictionary Python ada ditch, ada name, Zara, age 7, class, first. Ditch, age, mengubah entry yang sudah ada, ditch, school, DPS, school, menambah entry baru, ada print, ditch age, print, ditch school, Kemudian ada hapus nilai. Anda dapat menghapus elemen dictionary individual atau menghapus keseluruhan isi dictionary. Anda juga dapat menghapus seluruh dictionary dalam satu operasi. Untuk menghapus seluruh dictionary secara eksplisit, cukup gunakan del statement. Berikut adalah contoh sederhananya. Contoh cara menghapus pada dictionary Python. Ada di name, Zara S7, class first, del. Ditch name, hapus entries dengan kname. Ditch clear, hapus semua entry di del ditch. Hapus dictionary yang sudah ada. Print, ditch age, print, ditch school. Kemudian ada tanggal dan jam. Program Python yang dapat menangani tanggal dan jam dalam beberapa cara. Tanggal dan waktu dalam beberapa cara. Mengkonversi antara format tanggal adalah tugas umum untuk komputer. Modul Python, waktu dan kalender membantu melacak tanggal dan waktu. Interval waktu adalah angka floating point dalam satuan detik. Instans tertentu dalam waktu dinyatakan dalam 1 detik saja, 12 IM, 1 Januari 1970 epoch. Ini adalah waktu yang populer modul yang tersedia di Python, yang menyediakan fungsi untuk bekerja dengan waktu dan untuk mengonversi antara pernyataan fungsi timer, time, mengembalikan sistem saat ini waktu sejak 12 IM, 1 Januari 1970. Import time harus menginclude modul time. Ticks time, print number of ticks times 12 IM, Januari 1, 1970 ticks. Bila kalau di atas dieksekusi, maka akan menghasilkan hasil sebagai berikut. Number of ticks times 12 IM, Januari 1, 170 7186 Ada type tuple, ada index, penjelasan, dan hasil. Ada 0, 4 digit years, 2008. Ada 1, 1 to 12. Ada 2, die, 1 to 31. Ada 3 hours, 0 to 23. Ada 4 minutes, 0 to 59. Ada 5 second, 0 sampai 61, 60 or 61 are 5 second. Ada 6 day of weeks, 0 to 6. 0 is Monday. Ada 7 day of years, 1 to 266 Julian day. Ada X, daylight savings, min 1011 means library determines DST. Kemudian ada fungsi. Fungsi adalah blok kode terorganisir dan dapat digunakan kembali yang digunakan untuk melakukan sebuah tindakan atau action. Fungsi memberikan modularitas yang lebih baik untuk aplikasi Anda dan tingkat penggunaan kode yang tinggi. Mendefinisikan fungsi Python. Anda dapat menentukan fungsi untuk menyediakan fungsionalitas dan yang dibutuhkan. Berikut adalah aturan sederhana untuk mendefinisikan fungsi dengan Python. Fungsi blok dimulai dengan def kata kunci diikuti oleh nama fungsi dan tanda kurung. Setiap parameter masukan atau argumen harus ditempatkan di dalam tanda kurung ini. Anda juga dapat menentukan parameter di dalam tanda kurung ini.
Pernyataan pertama dari sebuah fungsi dapat berupa pernyataan opsional, string dokumentasi fungsi atau docstring. Blok kode dalam setiap fungsi dimulai dengan titik dua dan indentasi. Pernyataan kembali ekspresi keluar dari sebuah fungsi secara opsional menyampaikan kembali ekspresi ke pemanggil. Pernyataan pengembalian tanpa argumen sama dengan return none. Contoh fungsi. Def print means str titik dua just print a passed string into this function. Print str return. Kemudian ada modul. Modul memungkinkan Anda mengatur kode Python secara logis. Mengelompokkan kode terkait ke dalam modul membuat kode lebih mudah dipahami dan digunakan. Modul adalah objek Python dengan atribut yang diberi nama yang bisa Anda bin dan dijadikan referensi. Secara sederhana, modul adalah file yang terdiri dari kode Python. Modul dapat mendefinisikan fungsi, kelas, dan variabel. Modul juga bisa menyertakan kode yang bisa dijalankan, runnable. Berikutlah contoh modul sederhana pada Python. Def print function par print hello par return. Import statement. Anda dapat menggunakan file sumber Python apapun sebagai modul dengan mengeksekusi pernyataan import di file sumber Python lainnya. Impornya memiliki sintaks berikut. Ketika interpreter menemukan sebuah pernyataan import, ia mengimport modul jika modul tersebut ada di jalur pencarian. Jalur pencarian adalah daftar directory yang ditafsirkan juru bahasa sebelum mengimpor modul. Misalnya untuk mengimpor modul hello.py, Anda perlu meletakkan perintah berikut di bagian atas script. Ada import modul import sport, Anda bisa memanggil fungsi divide sebagai berikut. Support.print underscore fun bara. Kemudian Anda membaca input keyboard. Python 2 memiliki dua fungsi built-in untuk membaca data dari input standar yang secara default berasal dari keyboard. Fungsi ini adalah input dan raw underscore input. Dengan Python 3, fungsi raw underscore input tidak digunakan lagi. Selain itu, input berfungsi membaca data dan keyboard sebagai string. Terlepas dari apakah itu tertutup dengan tanda kutip atau tidak. Input Python. Fungsi input prompt setara dengan raw underscore input, kecuali mengasumsikan bahwa input adalah ekspresi Python yang valid dan mengembalikan hasil yang dievaluasi ke Anda. Ini X input sesuatu 20, X input sesuatu 20. Ada exception. Python menyediakan dua fitur yang sangat penting untuk menangani kesalahan tak terduga dalam proses program Python. Anda dan menambahkan kemampuan debugging di dalam ada exception handling, ada assertions. Exception adalah sebuah peristiwa yang terjadi selama pelaksanaan program yang mengganggu aliran normal instruksi program. Secara umum, ketika script Python menemukan situasi yang tidak dapat diatasi, hal itu menimbulkan pengecualian. Exception adalah objek Python yang mewakili kesalahan. Ketika script Python menimbulkan exception, ia harus menangani exception begitu saja sehingga berhenti dan berhenti. Ada standar exceptions. Nah, jadi standar exception ada beberapa, ada banyak. Di sini ada expression, kelas dasar untuk semua pengecualian atau exception. Ada stop iteration, dibesarkan ketika metode iterator berikutnya dari iterator tidak mengarah ke objek apapun. Ada system exit, dibesarkan oleh fungsi sys.exit. Standard error, kelas dasar untuk semua pengecualian built-in kecuali stop iteration dan system exit. Kemudian ada arithmetic error, kelas dasar untuk semua kesalahan yang terjadi untuk perhitungan numerik.
Ada overflow error dibesarkan saat perhitungan melebihi batas maksimum untuk tipe numerik. Ada floating point error dibesarkan saat perhitungan floating point gagal. Ada zero division error dibesarkan saat pembagian atau modul 0 dilakukan untuk semua tipe numerik. Ada assertion error dibesarkan jika terjadi kegagalan pernyataan assert. Ada atribut error dibesarkan jika terjadi kegagalan reference atribut atau penugasan. Ada AO error dibesarkan bila tidak ada input dari fungsi raw dan discrete input atau input dan akhir file tercapai. Ada input error dibesarkan saat sebuah pernyataan import gagal. Ada keyboard interrupt dibesarkan saat pengguna menyela eksekusi program biasanya dengan menekan Ctrl C. Lookup error, kelas dasar untuk semua kesalahan pencarian. Ada index error dibesarkan saat sebuah indeks tidak ditemukan secara berurutan. Key error dibesarkan saat kunci yang ditentukan tidak ditemukan dalam kamus. Ada name error dibesarkan saat pengenal tidak ditemukan di namespace lokal atau global. Kemudian ada unbound local error dibesarkan saat mencoba mengakses variabel lokal dalam suatu fungsi atau metode namun tidak ada nilai yang ditugaskan padanya. Ada environment error, kelas dasar untuk semua pengecualian yang terjadi di luar lingkungan Python. Ada EO error, ada EO error dibesarkan saat operasi input-output gagal, seperti pernyataan cetak atau fungsi open saat mencoba membuka file yang tidak ada. Ada OS error dibangkitkan untuk kesalahan terkait sistem operasi. Ada syntax error dibesarkan saat ada kesalahan dengan sintaks Python. Ada indentation error dibesarkan saat indentasi tidak ditentukan dengan benar. Kemudian ada sistem error dibesarkan saat penafsir menemukan masalah internal, namun bila kesalahan ini ditemui juru bahasa Python tidak benar, tidak keluar. Sistem exit dibesarkan saat juru bahasa Python berhenti dengan menggunakan fungsi sys.exit jika tidak ditangani dalam kode, menyebabkan penafsir untuk keluar. Type error dibesarkan saat operasi atau fungsi dicoba yang tidak valid untuk tipe data yang ditentukan. Ada value error dibesarkan ketika fungsi bawaan untuk tipe data memiliki jenis argumen yang valid, namun argumen tersebut memiliki nilai yang tidak valid yang ditentukan. Ada runtime error dibesarkan saat kesalahan yang dihasilkan tidak termasuk dalam kategori apapun. Kemudian ada not implement error dibesarkan ketika metode abstrak yang perlu diimplementasikan di kelas warisan sebenarnya tidak dilaksanakan. Nah, itu adalah penjelasan terkait buku ini. Jadi buku panduan pemrograman Python yang diluncurkan oleh relawan TIK sama Puspendes. Nah, ini pemerintah Kabupaten Pemalang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan pemerintah desa, program pusat pemberdayaan informatika dan desa. Jadi seperti itu terkait dengan ini. Jadi dari ini ya, dari pengenalan Python, ada instalasi Python, menjalankan Python, kemudian integrated development environment, IDE Python, hello world Python, kemudian ada kondisi if else, kondisi else, pengulangan atau loop, ada pengulangan for, pengulangan bersarang atau nested loop, number Python, ada string, ada list, ada tuple, ada dictionary Python, ada tanggal dan jam, fungsi, modul, membaca input keyboard, exception,
Nah, itu kemudian nanti dilanjutkan ke buku yang lain.